semuanya. Kami dari kelompok dua ekonomi politik. Kebetulan dari dosen kami tercinta yaitu Bapak Faisal. Hari ini kami berencanakan intervensi mengobservasi tambang, karena kami memilih tambang untuk memiliki tugas ke dokter. Jadi ikutin terus video. Kecamatan Bungursari sudah berubah menjadi kawasan galian tambang pasir dan batu. Lalu lalang truk-truk pertambangan cukup mengganggu aktivitas warga dan merusak infrastruktur jalan di sekitar Kecamatan Bungursari. Tambang atau biasa di kami menyebutnya mungkin galian TBC. Memang dari segi ekonomi mungkin sangat membantu kepada masyarakat karena memang kebanyakan tambang atau galian C di Bungursari ini itu adalah milik pribadi, yang mana kalau milik pribadi ini tidak ada intervensi apapun dari pemerintah, karena istilahnya kan memang lahan pribadi gitu. Ketika kita ingin melakukan apapun ya di lahan pribadi ya kita tidak bisa marah atau bagaimana. Jadi kalau memang dari segi ekonomi memang sangat membantu lah kepada masyarakat. Cuman di sisi lain dari segi dampak lingkungan ya bisa dilihat sendirilah bagaimana mungkin kalau ada udah berkeliling di wilayah Bungursari yang menjadi jalur lalu lintas truk ini memang cukup lumayan merepotkan lah di beberapa hal, dari segi jalan, kemudian dari segi gunung juga kan sekarang banyak yang habis lah di wilayah Bungursari. Dan akhirnya dari lingkungan bisa dirasakan panas gitu kan. Setahu saya dulu di wilayah Bungursari ini ya masih hijau lah gitu karena masih banyak gunung, tapi setelah adanya galian seperti inilah gitu dari segi lingkungan. Cuman dari kami khususnya untuk pihak pemerintah kecamatan tidak bisa langsung intervensi. Kenapa? Karena itu tadi ini adalah lahan pribadi. Kalau misalnya kami intervensi nantinya pasti akan banyak hal lah gitu. Karena memang dari segi aturan terkait tambang ini tidak ada aturan yang mengatur bahwasanya pemerintah kota atau pemerintah kecamatan bisa memberikan izin atau rekomendasi atau larangan, karena untuk galian ini atau tambang ini perizinannya atau hak yang mengaturnya itu ada di pemerintah provinsi khususnya. Kalau pemerintah kota atau kecamatan itu paling hanya sekedar mengawasi. Jika ada hal-hal dikembalikan ke provinsi, nantinya untuk tindak lanjutnya di provinsi. Kita hanya jadi khususnya kecamatan itu mungkin sifatnya hanya pengawasan. Apabila nantinya ada hal-hal yang memang sudah menjadi yang urgen atau yang membahayakan, nah barulah sifatnya hanya melaporkan ke tingkat kota, nanti dari tingkat kota melaporkan ke provinsi. Itulah yang menjadi dilema. Padahal kalau dilihat memang ya dampak lingkungan sangat luar biasa. Sampai ya banyak ada pro kontra lah di masyarakat. Yang pro mungkin yang diuntungkan, yang tadinya yang tidak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan. Yang kontranya mungkin masyarakat lain yang tidak ada sangkut paut di masalah kalian, karena itu tadi dampaknya ke yang paling jelas terlihat adalah jalan, berdebu, jalan rusak. Sedangkan dari pihak pengelola, sebenarnya pengelola ya, dari pihak pengelola sendiri yang mengelola tambang ini, yang penting dia menghasilkan keuntungan sudah. Sedangkan ketika pemerintah ingin mencoba untuk bukan mengatur tapi lebih ke memberikan pemahaman bahwasanya ketika adanya aktivitas di galian ini atau di tambang ini minimal harus ada sikap lah dari pihak pengelola, jangan hanya mengambil udah begitu aja, tapi harus ada tanggung jawab dari segi lingkungannya,
dari segi kebersihannya. Tapi ketika kita akan melakukan sosialisasi, kembali lagi karena ada pihak-pihak tertentu atau masyarakat juga yang merasa ini mata pencaharian kami. Nah, ketika nantinya, karena anggapannya pemerintah itu ketika turun ke lapangan memberikan sosialisasi disangkanya itu memberhentikan, padahal kami hanya ingin memberikan sosialisasi. Tapi memang ada tidak semua pengelola tambang atau galian ini yang bersikap seperti itu. Ada juga yang kooperatif yang siapa nanti kami akan bertanggung jawab, kami akan memberikan haknya segala macam. Makanya terkadang ya, dari pihak kecamatan khususnya gitu, kami yang ada di langsung terjun di wilayah memang agak kesulitan terkait tambang ini, karena ya banyak berbenturan lah dengan aturan. Seperti kami sudah sesuai dengan fakta di lapangan, akhirnya berbenturan aturan apa. Kami pun tidak ada izin dari kecamatan, kenapa kecamatan harus intervensi. Makanya menjadi dilematik lah terkait tambang ini. Di satu sisi ketika kami ingin menyesuaikan, ada masyarakat yang dirugikan. Ketika kita membiarkan, dampak lingkungan masyarakat lainnya. Tapi Pak, kalau misalkan di Bogor Sari sendiri lebih banyak lahan tambang milik pribadi atau kalau misalkan dirasioin berapa banding berapa antara kalau dirasiokan antara pribadi dengan tambang yang umum mungkin, maksudnya tidak ada tambang umum. Jadi rata-rata yang harus diketahui itu adalah tambang itu lahan milik pribadi yang disewakan kepada pihak pengelola. Yang nantinya pihak pengelola itu yang mengelola, yang pribadi itu hanya kontrak lah, sistem kontrak. Jadi tidak ada ini tambang umum yang boleh digali, tidak ada. Kalau dirasiokan memang semuanya milik pribadi. Cuman yang harus jadi pertanyaan itu adalah yang berizin dan tidak. Cuman kebanyakan mengatasnamakan, oh ini mah lahan saya pribadi kok diinikan gitu ketika dicek. Nah kelemahannya itu tadi berbenturan di aturan ketika kami ingin menanyakan terkait perizinannya. Karena ketika saya turun ke lapangan, pernah beberapa kali turun ke lapangan, ada yang foto seolah-olah ya sudah tahu lah itu soalnya. Jadi saya meminta hal yang apa, kalau memang diberi tadi kembali pertanyaan rasionya mungkin ya hampir kalau di rasio 3/10, mungkin 3-nya yang memang berizin, 10-nya. Mata pencaharian di Bungur Sari ini kebanyakan awalnya apa Pak? Selain dari banyaknya tambang gitu. Memang kalau mata pencaharian di Bungur Sari dulunya adalah petani. Cuman ya itu tadi karena sudah mulai potensi dari galian ini ya memang dari segi tanahnya pun udah bagus. Bahkan ya tanah atau hasil galian tambang ini tuh di Bungur Sari ini banyak peminat sampai ke Ciamis, Banjar, daerah Jawa gitu. Masih namanya dari Bungur Sari. Makanya apalagi setelah kalau misalnya diurut ke belakang lagi, sebelum semenjak tahun 70-an ketika adanya Galunggung yang meletus. Nah situlah kan dari hasil semburan lahan itu kan ada itu tanah gitu, galian itu pasir itu tadi yang kualitasnya memang bagus. Akhirnya mulailah bergeser sedikit demi sedikit yang tadinya masyarakat yang bertani karena melihat potensi. Apalagi kan kalau tani ini bisa dibilang kan lama gitu, jenjangnya harus sampai menunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru ada hasil. Sedangkan kalau galian kan yang kerja, apalagi masyarakat ya bisa dibilang dengan SDM yang rendah, hanya lulusan SD yang tidak, apalagi yang tidak sekolah, dalam 1 hari bisa menghasilkan uang minimal 100.000 dan 100.000 per hari kali sebulan kan udah berapa. Cuma kan tidak semuanya sih gitu. Jadi selain petani pun ya paling lebih ke jasa gitu, kayak di kota dan yang ada menetap lah di Bungur Sari gitu. Karena dulu masih bisa dibilang bukan kampungnya, masih ya kampung lah gitu. Cuma ya semenjak makin kesini apalagi mulai banyaknya perum, perumahan dan harga beras segala macam ini, akhirnya itu bergeser dari yang dari petani ke galian. Guys, jadi kali ini kita ada di kantor kelurahan Kecamatan Bungur Sari. Aduh. Maksudnya ya mau minta yang pertama
data jumlah tambang legal, yang kedua jumlah tambang ilegal, yang ketiga keseluruhan total jumlah galian tambang yang ada di Kecamatan Bogor, yang keempat doain semoga ada data berapa banyak kaula muda yang keterima kerja sebagai ya, anak tambang. Gas. Meskipun bukan lulusan dari teknik. ITB. Wilayah Bungusari kebanyakan punya Pak Taufik. Jadi satu lokasi yang ada di sini itu terdiri dari beberapa penambang, pemilik ininya, bekunya, gitu. Dan satu pemilik itu misalkan kalau seandainya Pak Taufik, ya kan, kalau Pak Taufik sudah almarhum ini tanah-tanahnya ya Pak ya, gitu. Terus yang lain yang menggalinya, gitu, yang ada di sini itu. Jadi memang galian tambang ini kalau izin itu adanya di provinsi. Jadi datang ke sini juga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Itu kan tergantung masyarakat dengan pihak pengusaha ya Pak ya. Gitu. Ya kalau misalkan wilayah terus yang punya masyarakat terus ininya disampaikan ke tempat yang lebih radius yang dekat kan, secara otomatis yaitu masyarakat yang memberikan fasilitas ya Pak, yang menolak mungkin masyarakat, yang memiliki ini juga masyarakat gitu. Kalau kami tidak ada izin dari sini, dari kelurahan, dari kecamatan, dari ibu kota itu kan, cuman kalau izin pertambangan itu ada di provinsi untuk izinnya. Tapi yang ada sekarang ada berapa Pak? Ada berapa titik? 8 alat berat, 8 alat berat. tapi 2 lokasi. Oh, 2. Oh, jadi dari dua titik gal itu ada 8 alat berat. Tapi kadang-kadang sekarang 8, besok lusa bisa jadi berkurang. Kalau datang lagi. Gitu. Berkurangnya kenapa? Karena emang udah selesai ininya Pak? Kadang-kadang Beda pengelolaan. beda pengelolaan, ganti orang, Ganti orang. datang lagi berkurang lain. Gitu. Jadi Pak, kebanyakan ini semua atau kebanyakan tambang di sini tuh izinnya dari warga gitu Pak, bukan dari lembaga pemerintahan? Apa beberapa gitu? Ya kalau yang datang ke sini secara otomatis ke masyarakat tuh jadi kan ada pengelolanya. Ada pengelolanya. Gersang, jadi sumber air udah susah, jadi gersang gitu. Terus begitu angin mobilnya jadi ada perubahan gitu. Amin tidak kencang itu angin mobil. Kalau biasanya kan biasanya karena alhamdulillah itu kan masyarakat gitu dan seharusnya dengan mengambil aktivitas itu pekerjaan buruh skill gitu pekerjaan buruh kami lama karena batu gitu musimnya karena batu ini tadi sudah pengangguran lagi alhamdulillah ini gitu ya memang kayak kamu kata dampaknya gitu akhirnya gitu dampaknya gitu bersang gitu. I'll forgive my thoughts now.